Diponegoro. Karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindak. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju! Serbu! Serang! Terjang! Februari 1943. Surat Kartini untuk Multatuli. Karya Laskar Seruni. 1. Di tanahku, ceritamu bergulir pada tiap-tiap tempayan waktu. Aku melihat tubuhmu dalam pelupuk senja, selalu lindam oleh suara-suara kebebasan. 2. Di tanahmu, hujan selalu tembaga, laut berbani, udara mati. Haruskah kita hidup setelah mengenal koloni yang enggan berlari dan terus membunuh mimpi? 3. Ragamu magis, kalimatmu abadi. Ruhmu hidup pada pukul 7.00, mengabarkan catatan-catatan rindu rumah dari sepetak tanah terjajah. Pamulang, Agustus 2018. Kerawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa.
kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Atau tidak apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Syahrir di sebuah sel. Karya Gunawan Muhammad. Untuk Rudolf Mrazek. Dari jendela selnya, kita bayangkan ini Jakarta, Februari 1965, dan ruang itu lembab. Dan jendela itu rabun. Ia merasa siluet pohon mengubah diri jadi des. Anak yang berjalan dari selat, memungut cangkang nyiur, dan melemparkannya ke ujung pulau. Aku selalu berhayal tentang selat, atau taman kembang, atau anak-anak. Itu yang kemudian ditulisnya di catatan harian. Maka ditutupkannya daun jendela dan ia kembali ke meja. Ke peta dengan warna laut yang tak jelas lagi. Ia cari kapal Portugis. Tapi Banda begitu pekat dan laut menyembunyikan ingatannya. Seorang pemetik pala pernah mengatakan itu di sebuah bukit kepada Hatta. Kini ia mengerti. Juga peta menyembunyikan ingatannya seperti malam Rusia menyembunyikan sebuah kota. Tiap pendarat tak akan mengenali letak dangau, jejak ketam pasir, batang ramba yang terakhir, di mana sisa hujan agak disamarkan. Syahrir, bukankah lebih baik lupa? Seekor ular daun pernah menyusup ke sandalnya dan ia ingat, ia berkata, Mungkin aku tak akan mati. Esoknya ia berlayar. Di jukung itu anak-anak mengibarkan bendera negeri yang belum pernah mereka kenal. Lupa adalah, jangan kau kutip Nietzsche lagi. Tidak, Iwa. Aku hanya ingin tahu sejauh mana kita merdeka. Di beranda rumah Cipto, di tahun 1936 itu, percakapan sore di antara pohon-pohon naira selalu menenteramkan. Jangan beri kami altar dan Tuhan imperial. Seseorang menirukan doa. Tapi kita dipenjarakan, bukan? Ya.
Tapi ini penjara yang pertama yang memisahkannya dari ingin dan kematian. Lebih baik kita diam, kata tuan rumah. Abad ke-20 adalah abad yang memalukan. Di sana, di beranda rumah Cipto, menjelang malam di tahun 1936. Mereka selalu tertawa mengulang kalimat itu. Di sini, kita bayangkan di Jakarta, rumah tahanan militer 1965. Ia tak pernah merasa begitu sendiri. Hanya ada suara burung tiung atau seperti suara burung tiung ketika siang diam. Tapi ia takut duduk. Ia tak ingin menghadap ke laut. Andaikan ada laut. Seperti patung Jan Pieter Zoon-kun, seperti pengintai di menara benteng yang menunggu kapal-kapal di dekat langit sebelum perang. Ia tak ingin duduk. Siapa yang menatap jurang dalam akan menatapnya. Mungkinkah ia sendiri yang mengucapkannya di sel itu? 2014. Catatan. Karya Wiji Tukul. Gerimis menderas tengah malam ini. Dingin dari telapak kaki hingga ke sendi-sendi. Dalam sunyi hati menggigit lagi. Ingat saat pergi dan pipi kiri kananmu kucium. Tak sempat mencium anak-anak. Khawatir membangunkan tidurnya terlalu nyenyak. Bertanya apa mereka saat terjaga aku tak ada. Seminggu sesudah itu. Sebulan sesudah itu. Dan ternyata lebih panjang dari yang kalian harapkan. Dada mengepal perasaan. Waktu itu cuma terbisik beberapa patah kata di depan pintu. Kau lepas aku, meski matamu tak terima. Karena waktu sempit, aku harus gesit. Genap setengah tahun aku pergi. Aku masih bisa merasakan bergegasnya pukulan jantung dan langkahku karena penguasa fasis yang gelap mata. Aku pasti pulang. Mungkin tengah malam dini. Mungkin subuh hari. Pasti. Dan mungkin. Tapi jangan kau tunggu. Aku pasti pulang. Dan pasti pergi lagi. Karena hak telah dikoyak-koyak. Tidak di kampus, tidak di pabrik, tidak di pengadilan. Bahkan rumah pun mereka masuki. Muka kita sudah diinjak. Kalau kelak anak-anak bertanya mengapa dan aku jarang pulang, katakan, ayahmu tak ingin jadi pahlawan, tapi dipaksa jadi penjahat oleh penguasa yang sewenang-wenang. Kalau mereka bertanya apa yang dicari, jawab dan katakan, dia pergi untuk merampok haknya yang dirampas dan dicuri.
penjahat kemanusiaan. Karya Muhammad Zahirul Alim. Bukan tentang apa yang kau rasakan hari ini. Bukan pula tentang apa yang kau nikmati detik ini. Ini tentang apa yang mereka alami selama ini. Sekian lama mereka kau tindas. Sekian lama sudah mereka kau sakiti. Sekian lama mereka kau hancurkan dengan peluru, bom, roket, dan senjata canggih. Rusak betul hidup mereka. Lengkap benar nestapa mereka. Sampai kapan mereka harus menerima semua perlakuan ini? Sampai kapan mereka harus menanggung duka ini? Hai kamu yang berambisi besar untuk mencaplok bumi tepi barat dan merampas hak-hak manusia tak berdosa. Sadarlah, roda akan selalu berputar. Ingatlah, tidak selamanya kamu yang menindas dan mereka tertindas. Ingat, segala sesuatu ada waktu dan gilirannya. Jakarta, 6 Juli 2020. Soliter. Karya IBS Palogai. Setelah abad meriam berakhir, pelabuhan tetap sunyi. Suara Syah Bandar menghitung mundur debur ombak dari angka-angka yang jatuh dari tahun paling jauh. Ia berusaha mengingat aroma tinta dan gulungan kertas yang telah ia lupakan sejak meja kerjanya pensiun dari pencatatan kapal-kapal yang datang dan pergi. Mungkin sepekat ketapang muda atau lebih pahit daripada paria, katanya sambil menghirup angin laut. Hanya sekali waktu, ketika langit mendung dan suara pasrah merabung, di kejauhan ia lihat kapal hendak berlabuh, tetapi memutar kemudi, memilih menghadapi terjang gelombang antara musibah alam atau tanah terjajah. Maut lebih berani bertarung di laut tanpa tuan. Apakah yang tersisa di masa lalu hanya gundukan kubur dan asap yang merebut keriangan udara? Kini ia mengetahui rahasia persinggahan dan kesementaraan, tetapi tak mampu menguasai kesedihan dari perpisahan. Ia di sini melihat datang dan perginya kapal-kapal, sebelum akhirnya tetap di sini, merasakan perpisahan, kepergian, kesunyian, dan kekalahan, sebagai upah terakhir untuk sejengkal tanah yang tak lagi mengakuinya. Kembalikan makna Pancasila. Karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Selama ini di depan kami, terus kalian singkat-singkat Pancasila. Karena kalian takut ketahuan.
Sila-sila yang kalian maksud, sila-sila yang kalian anut, tidak sebagaimana yang kalian tatarkan. Kepentingan-kepentingan sempit sesaat telah terlalu jauh menyeret kalian. Maka Pancasila kalian pun selama ini adalah kesetanan yang maha perkasa, kebinatangan yang degil dan biadab, perseteruan Indonesia, kekuasaan yang dipimpin oleh nikmat kepentingan dalam kekerabatan perkawanan, kelaliman sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan surga kami pun menjadi neraka. Di depan dunia, Ibu Pertiwi menangis memilukan. Merah putihnya dicabik-cabik anak-anaknya sendiri bagai serigala, menjarah dan memperkosanya. Oh, Gusti, kebiadaban apa ini? Oh, azab apa ini? Gusti, sampai memohon ampun kepadamu pun, kami tak berani lagi. Puisi-puisi karya Rini Intama. Bawalah aku berlayar ke Malaka. 1. Tuan, aku menemuimu di negeri yang jauh, membaca kesabaranmu yang sunyi, melihatmu menggenapkan cinta di sampan kembara. Sementara aku menerjemahkan rinduku yang mabuk. Ini hari ke-30 sejak perahu kita berlabuh, melewati pantai, tanjung, dan selat saat embun pergi. Melesapkan rasa dan kita pergi ke 1000 kisah soal sejarah. Tuan, sebelum turun senja, bawalah aku berlayar ke Malaka. Perjalanan jauh dari hulu hingga muara berbatu, aku terus mencarimu dan mengetuk-ngetuk ingatan. Ada risalah, pedagang Cina, musafir Arab dan Persia, para pujangga telah menuliskan jejak aksara. Perahu mengembangkan layar hingga Malaka. Seperti membaca kisah Sriwijaya, sang pengembara, perjalanan bala putra dewa dari lembah Sungai Musi hingga Muara. Sejak fajar menenggelamkan bulan, aku mulai membaca syair kehidupan. Kita melewati pintu sejarah dari waktu-waktu yang gelisah. Kejatuhan Sriwijaya bersemburan bersama air mata Mahaduka. Kita sibuk menggulung sepi yang diam-diam pergi menuju utara. Lalu kau berkisah soal Bintan, Lingga, hingga Sungai Langkap. Di rumah hutan, di prasasti hingga batu-batu nisan, ada cahaya kemenangan. Tanah Melayu menulis hikayat kesetiaan. Berabad-abad lalu kenangan tumbuh jadi sejarah. Dari sajak-sajak tua, kita melarung kata. September
Oktober 2017. Bawalah aku berlayar ke Malaka 2. Tertulis Hikayat Kidung Sundayana, Banjar, dan Raja-Raja Pasai Sejarah Melayu. Hang Tuah hingga pejuang laut yang mati sangsai. Aku mencium harum bunga dari perkampungan tua, dan kenangan air mata jadi cahaya menyala-nyala. Perjalanan jauh hingga ke Klang, raja-raja membaca doa terang. Cahaya di langit Selangor berserak, membawa rindu sampai ke Perak. Berjalan ke Kedah, Bintan, Riau, melewati sungai dan lembah-lembah sunyi. Kidung pagi jadi sajak api, tumbuh di tanah Aru, Kampar, Siak, dan Indragiri. Sepanjang pesisir timur Aceh yang menyimpan nama Tuhan dalam lipatan sejarah dan waktu yang terus berkelindan. Perlak menumbuhkan bintang, Kelok Sumawe menempuh hujan. Kisah Samudra Pasai dibangun dari batu-batu kesabaran. Keligor, perahu berlayar memuasi rindu. Di Tulang Bawang, para pujangga menulis sajak di atas batu. Di atas tanah yang sabar, kita menuju Kedah hingga ke Pulau Bangka, meninggalkan jejak cinta di tanah Jambi hingga Tanjung Pura. Dari kebaikan dan segumpal darah, kita mengenal sejarah. Negeri serumpun memecah rindu yang takkan punah. Kata jadi doa, menyuburkan tanah, pohon, dan mekarnya bunga-bunga. September, Oktober 2017. Koridor, karya Mario F. Lawi. Lantai itu menjilat sepasang sendal putihmu yang telah diberkati hujan dan lumpur. Maut telah menunggu kita di luar dengan laras bedil yang terjaga menghadap ruangan ini. Barangkali aku pecundang yang gagal menerkammu dan membiarkanmu jatuh ke pelukan para penipu. Tapi mereka juga penyanjungmu, pelambungmu, tiang-tiang awan yang mungkin berupaya menjagamu dengan bayang-bayang. Kita sedang terperangkap di dalam kubus. Kau berharap kita mampu menggelindingkan ke arah ombak memancarkan bunyi, meski yang ku dengar hanya suara tembakan dari sebuah tangsi dekat sini. Kita masih punya pilihan lain sebenarnya. Bersandar di salah satu sisi sambil menunggu kuncup kubus ini merekah dan membiarkan maut terperangah pada tubuh semenjanamu yang bercahaya seperti hosti pagi hari yang telah dipecahkan sebelum menarik pelatuk dan mengarahkan ujung bedil ke kepalanya sendiri dengan bahagia. Pasir Panjang, 2014.